Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak Ian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, di bab ini kita akan membahas ada 9 poin pola bilangan, ya. Ada bilangan ganjil, genap, Fibonacci, Pascal, bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, dan yang terakhir adalah aritmatika dan geometri. Nah, untuk yang terakhir, aritmatika dan geometri ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah istilah pada pola bilangan. Jadi nanti adik-adik akan ketemu dengan beberapa istilah ya yang terkait dengan pembahasan di pola bilangan. Yang pertama adalah U. U ini adalah urutan bilangan ya atau suku. Jadi ketika ada U ini artinya dia adalah suku ya. Kemudian ada juga UN, N-nya kecil di bawah. Ini artinya urutan bilangan ke N atau suku ke N. Nah, sekarang adik-adik perhatikan di bawah ini kan ada deretan 1, 3, 5, 7 ya. 1 ini adalah suku pertama atau bisa juga ditulis dengan U1. Kemudian ada 3, ini U2. Karena dia suku kedua ya. Jadi U1-nya 1, U2-nya 3. Kemudian ada lagi U3-nya 5 dan U4-nya ada 7. Nah, selanjutnya adalah U selanjutnya. Kalau U ke-10 berarti suku yang ke-10 dan seterusnya ya. Oke. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, menentukan suku pola bilangan. Nah, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan analisa. Analisa ini yaitu dengan coba-coba. Jadi kita mencoba menganalisa dari deretan yang diberikan oleh soal. Ya, kita akan mencoba seperti apa sih polanya untuk menentukan suku pada deretan bilangan tersebut. Nah, cara analisa ini juga biasa disebut dengan pola bilangan umum ya. Yang kedua dengan menggunakan rumus. Nah, ini khusus untuk pola bilangan tertentu. Kita lihat ke contoh. Ini ada 3 contoh. Kita diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan ini. Yang pertama, ini ada 1, 3, 5, dan 7 ya. Nah, setelahnya apa? Setelah angka 7 ini, kita lihat. Dari 1 ke 3, ini kan tambah 2 ya. Jadi 1 tambah 2, 3 kan. Kemudian 3 ditambah 2, 5 ya. Suku selanjutnya, 5 ditambah 2, 7. Maka untuk menentukan suku selanjutnya kita pakai pola yang sama. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Betul ya? 7 ditambah 2, 9. Kemudian 9 tambah 2, 11. Kemudian 13. Jadi 3 suku setelahnya adalah 9, 11, dan 13. Sekarang yang nomor 2 kita lihat. Ini ada 3 angka, 2, 6, 18. Selanjutnya gimana nih? Nah, kita lihat. Angka 2 sebagai U1, kemudian angka 6 sebagai U2. Nah, 2 ke 6 itu diapain tuh? 2 dikali 3 kan? 2 kali 3, 6. Untuk menentukan U3-nya juga 6 dikali 3, hasilnya 18. Maka untuk menentukan suku selanjutnya, kita pakai pola yang sama, yaitu dikali 3. 18 kali 3, 54. 54 kali 3, 162. 162 kali 3, 4, 8, 6. Kemudian yang ketiga. Nah, ini ada 5 bilangan ya. 3, min 7, 11, min 15, 19. Ini agak-agak tricky nih, adik-adik harus lebih jeli ya. Nah, untuk kita coba-coba menentukan itu, polanya seperti apa, nggak mesti itu satu suku ke suku yang selanjutnya. Bisa juga dia ngelompat. Nah, ini kita lihat. 3 ke 11 itu kan dia plus 8 ya. Nah, begitu juga 11 ke 19, ngelongkap 2 suku ya, plus 8 juga. Berarti 19 ke 2 suku selanjutnya itu juga polanya sama, dia plus 8. 19 tambah 8 hasilnya 27.
Oke, sekarang kita lihat yang suku kedua dan suku keempat. Min 7 ke min 15, ya. Min 7 ke min 15 itu hubungannya apa coba? Min 7 ke min 15 itu adalah minus 8. Jadi min 7 dikurang 8 hasilnya min 15. Begitu juga min 15 ke dua suku selanjutnya. Dikurang 8 juga. Min 15 dikurang 8 hasilnya min 23. Dua suku selanjutnya min 23 diambil 8 hasilnya adalah min 31. Jadi tiga suku selanjutnya adalah min 23, 27, dan min 31. Oke, kita lanjut ke pola bilangan selanjutnya. Ya, ini kita sama diminta menentukan 3 bilangan setelah pola bilangan yang ada di bawah ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini biasa disebut dengan barisan Fibonacci. Ya, barisan Fibonacci apa sih barisan Fibonacci? Ya, jadi gini, kita lihat pola bilangannya ya. Ini kan U1-nya 1 ya. U1-nya 1. Kemudian U2-nya 1. 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 2 kan? Nah, hasil penjumlahannya tadi kita taruh sebagai suku yang ketiga. Jadi 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2-nya ditaruh di belakangnya 1. Ya kan? Kemudian, untuk menentukan U keempat, itu juga hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya ya. 1 ditambah 2, 3. Kemudian 2 tambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan barisan Fibonacci. Berarti setelah angka 13, berapa? 21 kan ya? Dan seterusnya ya, nanti adik-adik hitung sendiri ya. Ini juga bisa dilakukan untuk U1-nya 2 misalkan ya. Jadi 2, 2, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 10, 16, dan seterusnya ya. Nah, ini pola barisan Fibonacci. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi jenis pola bilangan selanjutnya. Sama, kita diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya setelah pola bilangan ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kalau kita lihat, U1 ke U2 itu kan dikali 2 ya. Jadi U1 dikali 22, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, dan seterusnya ya. Nah, ini disebut dengan bilangan Pascal. Apa sih bilangan Pascal itu? Mungkin adik-adik pernah mendengar yang disebut dengan segitiga Pascal. Nah, itulah asal mula dari pola bilangan Pascal ini. Jadi, segitiga Pascal itu seperti ini. Jadi 1, kita tulis 1 ya. Terus di bawahnya tulis lagi 1, 1. Nah, di tengah-tengah antara 1, 1 kita jumlah. Jadi 2 kan, 1 tambah 1, 2 kan. Sebelahnya kita tulis 1 lagi. Terus 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, tulis lagi 1-nya. Dan seterusnya ya, ada 1, 4, terus 6, 4, 1 ya. Yang paling atas itu bilangan pertama, di bawahnya lagi bilangan kedua, kalau dijumlah ya. Yang selanjutnya bilangan ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ini U1-nya yang paling atas. U1-nya atau suku pertamanya 1 kan. Suku yang kedua itu baris yang kedua itu kan ada 2 angka, 1 dan 1, kita jumlah. 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Jadi U1-nya 1, U2-nya 2. U3-nya berapa? Ini kan tadi U1 1, U2 1 tambah 1 ya. 2, U3-nya 1 ditambah 2 tambah 1. Hasilnya 4. U4-nya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 8. Nah, sama kan dengan pola bilangan di atas? Oke, paham sampai sini? Kemudian kita akan menentukan, nah ini agak tricky lagi nih ya. Kita disuruh menentukan 100
bila U ke 100 atau suku ke 100 dari pola bilangan yang ada di atas ini dengan 1, 3, 3 dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ternyata ini adalah angka-angka yang mempunyai pola berulang. Kamu perhatikan. Dari 1, 3, 3, 4, 6, 4. Ya, itu ada 6 angka. Nah, kita kasih tanda. Itu akan berulang lagi. Jadi setelah U6 akan berulang lagi jadi U1. Jadi kan ini U1-nya 3, U2-nya 3, U3-nya 3. U4-nya berapa? U4-nya 4, U5-nya 6, U6-nya 4 ya. U6-nya 4. Lalu akan berulang lagi U7-nya itu menjadi U1. Ya. Caranya gimana? Kita bagi kan diminta suku ke 100 ya. 100 kita bagi dengan 6. Itu hasilnya 16. Nah, ada sisanya adalah 4. Jadi, kalau ada 100 suku akan terjadi 16 kali pengulangan dan ada sisa 4. Maka U100 itu sama dengan sama dengan urutan yang keempat. Urutan keempat atau U4 berapa? 4. Jadi, suku yang ke 100 dari pola bilangan di atas adalah 4. Gitu ya. Paham adik-adik? Oke. Nah, nanti silahkan dicatat poin-poin penting dari pembahasan kali ini. Oke, kita lanjut ke bilangan persegi ya. Nah, jadi sesuai namanya, persegi itu kan dia sisinya sama ya. Kalau luas dia sisi kali sisi ya. Nah, ini kita lihat. Ada 5 bentuk persegi. Ini kan terdiri dari bola-bola ya. Yang pertama ada 1 atau U1-nya ada 1 bola. U2-nya ada 4, U3-nya ada 9 kan karena panjangnya 9, panjangnya 3, lebarnya 3, 9 ya. Ditanya berapakah U ke 10? Nah, adik-adik bisa bikin gambar kayak begini sampai 10 suku. Tapi kan susah ya. Ya, panjang ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Coba kita analisa dulu polanya. U1-nya kan 1 ya. U2 4, U3-nya 9, U4-nya 16, U5-nya ada 25. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini kan udah ya tadi U1 1. Itu kan U1 itu 1 pangkat 2 kan? Ya. 1 pangkat 2. 1. Yang U2-nya sama juga dengan U1. Dia suku kedua, U2 2 di pangkat 2 sama dengan 4. Begitu juga yang U3. 3 di pangkat 2 sama dengan 9. U4-nya 4 pangkat 2. Hasilnya 16. Dan U5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke. Berarti untuk menentukan U10 kita akan menentukan rumusnya. Yaitu UN sama dengan berapa? UN sama dengan N pangkat 2. Nah, ini rumus untuk pola bilangan persegi UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau ditanya U10, kita masukin aja N-nya kan 10 ya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan berapa? 10 kali 10? 100. Jadi suku ke 10 adalah 100. Sekarang selanjutnya adalah menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Ya, ini hampir sama dengan persegi, cuma kalau persegi panjang sama lebarnya kan beda ya. Nah, jadi ini kita lihat. Luasnya itu kan panjang kayak lebar ya. Nah, jadi kalau yang U1 ini, nah ini kan ya seperti biasa ya, U1 sampai U5 ya, kita tulis dulu. Nah, kita lihat U1 jumlahnya 2 kan? U2 6, U3 itu ada 12, U4 itu ada 20, dan U5 ada 30. Ada 30. Oke. Nah, U1 itu, ini kan luasnya panjang kayak lebar ya. Nah, itu panjangnya 2, lebarnya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. U2 juga sama. Panjangnya 3, lebarnya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama kan? U3 juga
panjangnya 4, lebarnya 3, 12. Kemudian yang U4 panjangnya 5, lebarnya 4 sama dengan 20. Yang terakhir U5 panjangnya 6, lebarnya 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Oke. Berarti UN-nya berapa nih? Kalau kita disuruh menentukan UN. Nah, kalau kita lihat sukunya ini, kamu perhatikan misalkan yang U1 ya. Sukunya kan U1 itu dikalikan dengan angka setelahnya. Jadi kalau 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4, maka UN-nya adalah N plus 1 dikali N ya. Jadi kalau U10 berarti 10 kali 11 kayak gitu ya. Nah, ini rumus untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, sekarang pertanyaan berapakah U10? Maka U10 adalah 10 tambah 1 dikali 10. 10 tambah 1, 11. Dikali 10 sama dengan 110. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Sesuai namanya dia bentuknya segitiga juga ya. Nah, ini U1-nya yang 1 ya. Kemudian U2, U3, dan U4. U1-nya ada berapa? U1-nya 1 ya. Kemudian U2-nya 3, U3-nya ada 6, U4-nya ada 10. Nah, kita coba bandingkan dengan yang tadi pola bilangan persegi ya. Kita lihat ya. Persegi itu kan tadi U1-nya ada berapa ya? U1-nya itu ada 2. Nanti kamu boleh coba di rewind ya. 2, 6, 12, 20 kan ya. Nah, kelihatan tuh. Polanya apa tuh? Pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ya, setengah. Berarti kalau kita mau menentukan rumus UN untuk pola bilangan segitiga, itu rumus bilangan persegi panjang dibagi 2. Ya kan? Nah, gitu aja. Jadi rumus untuk bilangan segitiga adalah N plus 1 dikali N dibagi 2. Ini rumusnya yang segitiga ya. Jadi coba kita buktikan. Kalau U1, 1 kan ya. Coba kita masukkan. 1 tambah 1 dikali 1 bagi 2. 2 dikali 1, 2. Bagi 2, 1 ya. Betul ya, sama ya. U2-nya 2 ditambah 1 dikali 2 dibagi 2. Oh, ini U4. U4, 4 tambah 1 kali 4 bagi 2. 20 bagi 2. Hasilnya 10. Sama ya. Nah, kalau U10 gimana? Ya sama, kita masukin aja ya rumus UN-nya. Jadi 10 ditambah 1, 11 dikali 10 dibagi 2 hasilnya 55. Ya. Oke, itu adik-adik pola bilangan segitiga ya. Silakan dicatat yang penting-penting poin-poinnya. Untuk pembahasan kali ini kita sudah selesai. Demikian mudah